Iya, iya Mas Angga. Mungkin terkait dalam konselor itu sendiri, kayak yang tadi sudah disampaikan itu kan tadi juga Mas apakah misalkan kadang kan ada salah satu teman difabel ataupun orang yang pernah mengalami kusta eh, bisa dalam pendampingan itu durasinya sampai kapan gitu loh Mas? Apakah sampai benar-benar bisa eh, mandiri ataupun bisa membuka diri apa bagaimana, karena di Tegal sendiri kami kan belum ada, kayaknya belum, saya sendiri belum pernah mengikuti sebagai konselor itu, belum ada pelatihan juga kayaknya, saya juga belum pernah mengikuti itu loh Mas, maksudnya bisa didengar Mas Angga. Oke, oke. Berarti Mas Kambali intinya menanyakan waktu yang dibutuhkan itu berapa lama toh? Dari Iya, iya, nol, iya. atau Iya. dari nol kita mencari klien yang artinya teman-teman yang perlu dimotivasi, perlu ditingkatkan kemandirian dan konsep dirinya sampai kepada memang benar-benar itu jadi maksudnya di sini adalah mampu menerima diri, mampu menerima lingkungan dan lain sebagainya. Kira-kira melalui pengalaman Mas, ya sip. Oke Mas Kambali, kami sudah tangkap maksudnya. Mas Mujib dan Mbak Lulu mungkin bisa sharing ya. Siap, Mas. Apakah itu sama? Jadi dari 20 misalnya, dari 20 OYPMK yang didampingi pada saat itu, apakah di bulan ketiga, apakah di bulan keempat itu mereka sudah menunjukkan perilaku sesuai dengan yang kita harapkan? Jadi kalau yang namanya konseling ya, jadi kita tuh apa namanya itu perubahan-perubahan itu nggak bisa ibaratnya signifikan ya, nggak dalam durasi mungkin ibaratnya 3 bulan pasti ada perubahan gitu. Jadi prosesnya itu lama, mungkin bisa ibaratnya sekarang di konseling besok berubah, ada sebagian yang seperti itu, ada juga ibaratnya yang bulan ya 3 bulan ke depan baru ibaratnya mereka ada perubahan gitu, bisa aja di tahun pertama setelah setahun mungkin ibaratnya ada perubahan. Nah kuncinya gini, ketika ibaratnya kita melakukan konseling, itu juga kan ibaratnya ada jeda. Nggak bisa ibaratnya hari ini kita memberikan konseling, besok lagi kunjungan gitu. Harus ibaratnya ada jeda, biar ibaratnya mereka ibaratnya mau belajar, mau apa namanya tuh, mau mempelajari apa yang kita diskusikan gitu. Akhirnya ibaratnya mereka berproses untuk memperbaiki kualitas dirinya gitu. Soalnya setiap akar permasalahan orang itu pasti berbeda gitu. Jadi kita juga harus ibaratnya memahami hal itu gitu. Jadi butuh proses. Jadi paling ini juga ya minimal dari setiap ibaratnya pertemuan pasti ada ibaratnya peningkatan pengetahuannya, perilakunya, terus apa ibaratnya dia pernah mempraktekkan apa yang kita diskusikan. Akhirnya ibaratnya itu suatu perubahan-perubahan yang bisa kita apa namanya itu, yang bisa dijadikan bukti bahwa mereka itu banyak ibaratnya ada perubahan ibaratnya dari program konseling tersebut. Jadi memang sangat relatif ya Pak Mujib ya. Ya. Satu klien dengan klien yang lain itu membutuhkan waktu yang cenderung berbeda begitu ya. Ya, betul. Kalau pengalaman Mbak Lulu gimana, Mbak Lulu? Sama Mas, kalau di Situbondo itu kan kebanyakan teman-teman OYPMK dan difabel mempunyai SDM yang sangat beda dengan teman-teman non-difabel lainnya. Mereka rata-rata banyak yang tidak lulus SD, bahkan tidak sekolah sama sekali. Jadi cara pendekatan kita, diskusi kita, dan cara pemahaman kita untuk menyadarkan mereka, memahamkan mereka sehingga timbul bahwa kepercayaan diri, bahwa dia mengakui identitasnya itu butuh waktu yang lama. Ada satu klien kita itu yang kita dampingi baru 1 tahun menunjukkan sedikit kemajuan, itu sedikit ya, sedikit kemajuan. Bagaimana dia baru bisa bertatap muka di saat berbicara, mau menatap wajah lawan bicaranya. Itu adalah peningkatan yang kita catat sangat luar biasa. Atau perubahan-perubahan yang dia tampakkan itu sedikit demi sedikit baru dilakukan, dirasakan mereka itu setelah 8 sampai 1 tahun itu. Jadi aktivis difabel yang sekarang ada di desa dampingan kita itu mulai menunjukkan rasa kepercayaan dirinya 2 tahun setelah kita konseling, Mas. Seperti itu, karena itu tadi mereka kebanyakan tidak lulus SD, mereka hanya lulusan SD,
atau ada di lingkungan pedesaan yang jauh dari banyak informasi seperti itu? Ya, sip. Ada yang tahunan, bahkan itu perubahannya hanya sedikit, tapi ada yang hitungan bulan dan perubahannya sangat besar. Saya pikir ini bisa terjadi di mana saja, artinya bahwa waktu yang dibutuhkan itu relatif sangat berbeda, tergantung dari beberapa situasi yang tadi disampaikan oleh Mas Mujib dan Mbak Lulu. Saya akan kembali lagi kepada Bu Mimi. Ini ada pertanyaan terkait dengan kemampuan Bu Mimi. Bu Mimi selama ini banyak mendampingi kawan-kawan konselor di Jawa Timur, di Cirebon, yang terakhir itu di Subang. Itu kira-kira kemampuan atau kompetensi apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor? Kemudian saya sambung Bu Mimi, pertanyaan yang kedua. Di area pandemi ini, bagaimana memanfaatkan ICT? ICT ini pasti yang T-nya teknologi ya, saya tahu ini. C-nya communication. Artinya memanfaatkan metode-metode komunikasi jarak jauh, ataukah memang harus bertemu langsung? Dua pertanyaan ini. Ya, Mas Angga, jawab. Alert, Megawati. Jawab. Ya. Megawati Saputri has joined the meeting. Ya, untuk apa tadi kriteria apa untuk menjadi seorang peer counselor gitu ya. Jadi memang tentu adalah teman-teman yang memang sudah menunjukkan ya kepercayaan diri. Mungkin gampang gini, teman-teman yang sudah bisa menerima dirinya seorang kusta. Ya, kalau memang tahap pengakuannya masih dalam proses, nggak apa-apa, gitu kan. Yang kedua, teman-teman OYPMK atau orang dengan disabilitas yang memang sudah biasa berinteraksi dengan masyarakat. Keluar rumah lah ya, bukan hanya di rumah gitu ya. Berinteraksi dengan masyarakat, baik bicara maupun belum bicara banyak, nggak apa-apa, tapi dia udah terbiasa keluar rumah gitu ya. Yang ketiga, memang alangkah baik kalau teman-teman ini bisa minimal pendidikannya SMP, ya syukur-syukur SMA, ya minimal pendidikan SMP. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk yang latar belakang pendidikannya SD, dengan catatan kriteria pertama dan kedua tadi ditunjukkan, biasa berinteraksi dengan orang gitu ya, lalu bisa menerima dirinya, merasa nyaman dengan kustanya, merasa nyaman dengan kedisabilitasannya gitu ya, itu udah cukup. Yang ditambah lagi kalau dia punya keinginan untuk belajar, rasa ingin tahu yang besar, ingin belajar, ingin berubah, nah itu baik ya. Mungkin ini menjadi kriteria yang diminta karena mereka ini akan menjadi agent of change, agen perubahan gitu ya, untuk dirinya dulu, baru untuk teman-temannya. Sehingga 4 kriteria utama yaitu dia bisa menerima dirinya, apapun kondisi dirinya, terutama kondisi dirinya yang berbeda. Yang kedua adalah dia sudah sangat terbiasa berinteraksi dengan masyarakat, keluar dari rumah, terus yang ketiga latar belakang pendidikan, ya kalau bisa SMP itu baik, ya SMA sangat disarankan, apalagi dia kuliah. Nah, SD dimungkinkan bila 2 kriteria di atas ditunjukkan, ya. Yang terakhir rasa ingin banyak, pengen belajar, pengen berubah. Dan pertanyaan kedua tentang apa ya tadi ya? Menggunakan ICT. Ya. Nah, kalau kita bicara basis konseling gitu ya, prinsip-prinsip konseling kan memang percakapan terapi. Kalau percakapan bisa aja dilakukan lewat telepon, WA, video call, Zoom dan sebagainya, itu bisa memungkinkan gitu ya. Tetapi karena ini konseling membangun trust, ya membangun kepercayaan dengan klien dalam arti ini teman-teman OYPMK atau teman-teman dengan disabilitas, dia harus percaya dengan konselornya gitu ya, bangun kepercayaan, bangun rasa nyaman gitu ya. Apalagi kalau belum kenal, kalau tiba-tiba telepon biasanya nanti nggak terjadi keterbukaan semacam itu. Kalau memungkinkan pertemuan 1 atau 2 kali ketemu itu baik gitu ya, itu baik ya.
Tetapi Alert, megawatt. tidak dimungkin Alert, sangat megawatt. mungkin kalau mau dicoba lewat telepon, tetapi memang itu harus dimulai dengan relasi kenal. Misal, oh saya dapat nomor bapak ini dari ini gitu kan, sehingga tidak menimbul kecurigaan. Kalau kita aja kan, kalau kita ditelepon sama orang asing, kalau kita nggak kenal nomornya, nggak, itu kan langsung kita tutup gitu kan. Udah kita nggak mau karena banyak kekhawatiran gitu kan. Nah, mungkin itu yang perlu kuat. Kalau kita mau by phone, kita dikenalkan oleh siapa? Mungkin ada perantara yang jelas, nama, oh saya dikenalkan oleh Pak Iqbal misalnya kan, saya diminta telepon Bapak untuk bla 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 gitu kan, sehingga menumbuhkan kepercayaan dulu. Tadi dikatakan kita harus bisa menumbuhkan kepercayaan karena itu dasar perubahan yang sangat besar menurut saya. Nah, jadi kalau memungkinkan face to face komunikasi dulu 1-2 kali sesi itu baik, karena saya yakin baik Mujib maupun Lulu dan teman-teman peer counselor mungkin sekarang sering banyak ditelepon sama kliennya gitu kan, setelah dikunjungi 1, 2, 3 kali mungkin ya, ada yang mungkin 5 kali, sekarang tinggal mereka telepon, ada kesulitan telepon, ada kegembiraan telepon, saya yakin itu gitu ya. Jadi saran saya itu. Jadi kalau yang mau ideal, memang kan kalau konseling berbasis ini dikembangkan sebanyak 5 sesi. Ada 2 kali sesi individual, 1 kali sesi keluarga, dan 2 sesi kelompok. Ya, itu memang minimal. Nah, teman-teman bisa bekerja sampai 8 sesi, nggak apa-apa gitu kan, tapi ini yang minimal aja. Nah, kalau memang idealnya sekarang dalam masa COVID ini, COVID-19, kita harus jaga jarak dan juga nggak banyak berpergian gitu kan. Ya, kalau memang itu bisa dari lokal community-nya sangat dekat, ya mari kita coba face to face 1-2 sesi. Sebelumnya kita kembangkan lewat telepon. Kalau mau lewat telepon, saya sangat sarankan kita bisa menggunakan relasi yang sangat kuat. Jadi kita mendapatkan nomornya dari siapa dan siapa kayak gitu. Ya. Itu dari saya sih masukannya, Mas Angga. Oke, Ibu Mimi. Jadi mungkin bisa ditangkap Pak Eka tadi dan bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif lagi terkait keterampilan apa yang harus dimiliki. Adalah beberapa hal yang disampaikan Bu Mimi tadi. Kemudian apakah bisa lewat ICT? Jelas itu sangat memungkinkan karena pada prinsipnya ini adalah percakapan terapi. Ini masih ada banyak pertanyaan, tetapi kembali kepada waktu yang membatasi perjumpaan kita, saya akan bacakan satu lagi pertanyaan dari Bapak Al-Khadri. Adakah teknik khusus dalam melakukan konseling? Karena pengalaman kami, pengalaman teman-teman di Makassar dalam mendampingi teman-teman yang sedang maupun yang pernah mengalami kusta itu, mereka banyak atau sangat sulit untuk membuka diri. Jadi untuk memulai percakapan itu sangat susah. Nah, ini mungkin Mas Mujib atau Mbak Lulu punya satu teknik khusus yang selama ini melakukan wawancara atau akan memulai satu buah kegiatan konseling. Mungkin bisa dibagikan, apakah ada teknik khususnya? Ya, Mas. Jadi intinya ya, yang paling penting kita membangun hubungan dulu, Mas. Membangun hubungan, ibaratnya mereka itu mau dekat dengan kita, mau nyaman dengan kita. Itu salah satu kuncinya. Gitu. Kalau misalnya ada kendala-kendala mungkin karena dia ibaratnya takut dikunjungi atau misal menanyakan tahu data dari siapa, ya kita jelaskan aja. Kita dapat ibaratnya data dari petugas puskesmas misalnya. Nah, kalau misalnya mereka sedikit ibaratnya sulit untuk ditemui gitu, ya kita juga meminta bantuan petugas atau orang yang dekat dengan mereka. Gitu. Soalnya tanpa keterlibatan teman-teman yang dekat dengan mereka, jadi kita tuh harus bisa ibaratnya ada yang menjembatani lah supaya ibaratnya kita bisa berdiskusi, bercerita atau harus ada yang menjembatani biar bisa kita tuh bisa melakukan ibaratnya percakapan sebenarnya di situ.
Tapi mayoritas ibarat nama yang saya dampingi, ketika ibarat nama kitanya nggak terlalu mencolok, kitanya mau pendekatan-pendekatan secara pribadi, ya misalnya kita nggak terlalu formal gitu, kita menggunakan dengan bahasa pertemanan gitu, mereka mayoritas welcome sih. Jadi tidak menemukan kendala. Ya, siap. Mbak Lulu, ada yang sedikit mau dibagikan tentang teknik khusus supaya teman-teman itu lebih terbuka konselingnya? Ya, mungkin kita memposisikan diri sebagai teman itu tadi, dan kita menjadi pendengar yang baik. Saya ingat sekali yang diajarkan Mbak Mimi bahwa menjadi konselor itu harus menjadi pendengar yang baik. Dan tidak semua orang, biasanya kalau orang bercerita kan kita pengennya langsung ngasih saran atau apa, tapi di saat kita menjadi konselor, yang selama ini kita lakukan adalah kita berusaha menjadi pendengar yang baik dan memposisikan diri dia nyaman dulu dengan kita. Kalau dia sudah nyaman dengan kita, dia percaya dengan kita, biasanya akan mengalir dengan sendirinya dan kita akan belajar lebih enak, belajar bersamanya lebih nyaman lagi, seperti itu Mas. Siap, berarti memang ada serangkaian waktu Pak Al-Qadri, artinya di awal itu ada yang namanya membangun rapor. Membangun rapor ini adalah bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dari klien kita, dari konseli, agar nantinya mereka itu lebih cenderung untuk mudah dalam mengutarakan tantangan-tantangan yang dihadapi. Nanti mungkin bisa dilihat juga di bukunya Ibu Mimi tentang konseling rekan sebaya berbasis hak. Kalau belum punya, mudah-mudahan di Mas Mujib masih ada. Saya lihat kemarin waktu berkunjung ke sana, dan kami juga masih ada beberapa eksemplar, itu bisa dibagikan. Saya lihat Bang Jona sudah mengangkat tangan, tetapi saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Maman dulu yang sudah membuka videonya. Sekali buka video kena tembak. Pak Maman, ada sesuatu yang mungkin mau disampaikan nggak untuk teman-teman di sini Pak Maman, terutama terkait dengan kusta dan stigma? Ini kan teman-teman sudah sangat lengkap ada di sini. Saya pikir tadi saya dengar, saya meskipun tidak saya buka, tadi saya setia mendengar, kan jadi pendengar yang baik ya, Mi. Jadi saya juga pendengar yang baik. Nah, menurut saya apa yang sudah dilakukan teman-teman, saling memperkaya pengalaman, itu sudah sangat on track ya. Karena sebetulnya untuk berbicara pengurangan stigma itu tidak ada satu teknik atau strategi yang paripurna. Artinya mungkin konseling sangat membantu, tapi konseling saja itu belum tentu bisa menyelesaikan stigma itu sendiri, karena stigma itu ada di ranah struktural, kultural, dan sebagainya. Tetapi bahwa konseling itu menjadi pintu masuk agar stigma diri itu bisa dikikis. Selanjutnya orang yang sudah terbebas dari stigma diri kemudian menjadi aktor untuk mendobrak stigma sosial, itu sangat diakui di lapangan ya, terutama kerja-kerja teman-teman dari organisasi difabel itu sendiri. Kemudian yang sedikit lagi yang ingin saya sampaikan adalah kerja berjejaring ya. Jadi misalnya dalam situasi pandemi seperti ini, apakah ada stigma baru atau ada pergeseran paradigma, misalnya saja ketika saya mendampingi teman-teman dari Permata, ada acara internasional, ternyata dengan adanya pandemi COVID ini, stigma terhadap kosta itu seperti mendapatkan penguatan kembali gitu. Misalnya di Jepang itu 19 tahun ada macam pengurungan diri ya di berbagai tempat, itu proses deinstitusialisasi itu menjadi mandek karena berarti sekarang kan kita jadi tahu bahwa waktu itu ketika kosta belum ada obatnya itu orang-orang kita
asingkan di tempat tertentu, terpencil, itu bukan suatu kesalahan gitu. Nah, tentu kita harapkan di Indonesia tidak ada, tapi penting bahwa dalam situasi seperti ini, apakah ada dampak positif atau negatif terhadap eksistensi stigma itu sendiri, dan pengurangannya atau penebalannya, sehingga teman-teman juga bisa mengadvokasikan kepada pembuat kebijakan. Misalnya ada hal yang perlu dipecahkan bersama-sama, misalnya tentang penyediaan obat kosta ya, karena ketika teman-teman kesulitan ketemu dengan penyedia obat, jadi kesulitan self care group ya, kelompok perawatan diri dan sebagainya. Padahal dalam konteks tertentu kan tidak bisa selalu jarak jauh ya, kira-kira gitu. Nah, ini seperti apa dampaknya? Dampak itu apakah ini sudah pernah dibicarakan atau akan dibicarakan? Karena saya baru pertama kali ikut. Itu saja, Mas Angga. Pokoknya tetap menjadi pendengar yang baik, itu kuncinya. Siap, Pak Maman. Terima kasih. Salam perjuangan. Saya juga akan memanggil Mbak Widya yang dari awal sudah bergabung dengan kita. Mbak Widya dari lembaga NLR, apakah masih bersama kami? Mungkin ada beberapa satu dua hal yang bisa disampaikan, Mbak, terutama terkait dengan kusta dan stigma. Iya, terima kasih Mas Angga dan teman-teman. Sedikit ya berkabar saja. Jadi nanti saya akan share linknya. Jadi baru-baru bahkan kemarin sebenarnya dari internasional, saya dan Mbak Mimi kebetulan kemarin 3 hari mengikuti bersama juga Dr. Astri dan beberapa kawan mengikuti workshop tentang stigma dan pengurangan stigma dan kesehatan mental, karena teman-teman, jadi bahwa salah satu yang menyebabkan kita juga teman-teman itu mengalami stigma dan membuat kondisi yang dialami oleh kawan-kawan yang mengalami kusta itu juga dapat mengakibatkan permasalahan di dalam mental orang yang mengalami, siapapun dalam kondisi ini. Nah, tentu saja ini juga menjadi perhatian para peneliti, juga para pemerhati kusta di seluruh dunia, dan ini juga menjadi perhatian semua. Nah, baru-baru kemarin di launching satu buku, sebenarnya bukan buku dalam arti buku yang ini sekarang sudah bentuknya soft copy dan bisa diakses secara online. Adalah petunjuk tentang pengurangan stigma. Kalau teman-teman dulu pernah mengikuti atau pernah bahkan yang punya serial 4 petunjuk buku pengurangan stigma, yang ada 4 buku di jilid spiral yang tipis itu ada 4. Nah, ini ada versi terbarunya dari yang dulu 2011. Sekarang ada versi terbarunya, itu nanti bisa saya share di link di grup ini. Di situ bisa diklik juga dalam bahasa Indonesia. Hanya saja memang karena ini baru percobaan, baru di launching kemarin, bahasa Indonesianya mungkin ada beberapa yang agak berbeda. Jadi, tapi secara umum karena ini mesin ya yang mentranslate, itu ada beberapa kata yang agak aneh gitu kan dalam bahasa Indonesianya. Tapi tim berusaha memfasilitasi semua dalam berbagai bahasa ini, dan saran teman-teman, masukan teman-teman untuk ini buku petunjuk ini sangat diharapkan. Silahkan disampaikan kepada saya, kepada mungkin dengan Mas Angga atau dengan kami di NLR terutama, karena kami juga akan menyampaikan, saya sendiri juga masih juga akan
ikut memonitor bagaimana penggunaan media ini. Jadi saya rasa itu yang bisa dilakukan, dan saya sampaikan sangat apresiasi tertinggi untuk teman-teman yang pernah mengikuti peer counseling, sesi peer counseling yang memang di awalnya kayaknya wah kayaknya nggak mungkin, kayaknya lama, kayaknya ini, kayaknya itu. Tapi saya mendengar sendiri tadi beberapa banyak sekali informasi dan manfaat yang teman-teman ceritakan. Salut semuanya, dan saya rasa ini bisa menjadi model baik untuk kita kembangkan bersama dimanapun kita semua berada. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Sebentar saya akan ambilkan linknya. Oke, Ibu Widya, terima kasih. Dan juga terima kasih atas linknya yang bisa dibagikan. Nanti teman-teman yang ingin memulainya mungkin bisa melihat itu, dan di sana langkah-langkahnya saya rasa juga cukup lengkap. Saya ke Bang Jona. Satu lagi Mas, Oh, ya. Mas Angga, NLR akan juga karena bekerja sama dengan Mbak Mimi, dengan Mimi Institute, kita juga akan menerbitkan buku, sebenarnya buku yang itu pengalaman baik. Jadi yang dulu ada buku yang dibuat dari pengalaman baik peer counseling di Jawa Timur, teman-teman di program di Jawa Timur. Sekarang akan ada diluncurkan juga yang untuk peer counseling, itu pengalaman baik dari kawan-kawan di Subang. Nah, nanti kita akan sampaikan juga ke jaringan untuk bisa dipelajari dari sana, dan tentu saja kita belajar banyak nanti langsung dari sumbernya Ibu Mimi. Terima kasih. Siap. Bukunya gratis ya, Mbak? Gratis. Kalau Gratis. beli, kalau ada bilang itu diperjualbelikan, silahkan lapor. Lapor RT RW setempat. Betul. Matur nuwun, Mbak Wid. Ya, Kita nantikan bukunya, nanti ya. kita akan berkabar bagaimana cara mendapatkan buku itu. Ya. Oke, Bang Jona. Ya, kedengaran suara saya? Dengaran suara saya? Oke. Merdu. Terima kasih diberikan kesempatan. Terima kasih sudah berbagi semuanya. Saya banyak belajar dari diskusi kita ini. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Apa yang diceritakan teman-teman itu tadi adalah sesuatu yang dilakukan menjalankan program atau project atau sari project kalau nggak salah saya dengar tadi. Tantangannya adalah bagaimana program yang sudah kerja baik ini itu bisa sustain ke depan, karena tantangan di kita selama ini adalah ketika project atau program itu berhenti, sehingga menjadi tantangan kita bersama. Praktek-praktek baik itu tetap terus berjalan ke depan, sehingga cerita-cerita keberhasilan tadi itu menjadi satu kerja pergerakan. Karena saya secara individu masih punya keyakinan dan kepercayaan bahwa movement never stop. Pergerakan itu tidak akan pernah berhenti dalam rangka mengeliminir stigma, karena Bu Mimi tadi meng-highlight stigma tidak akan bisa hilang tetapi dieliminir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, disabilitas sering menggaungkan cerita kata-kata, gabungan kata-kata yang namanya nothing about us without us. Tidak ada sesuatu tentang kita tanpa kita. Ternyata peer counseling ini adalah satu praktek baik yang menurut saya mendefinisikan nothing about us without us. Kita sering berteriak-teriak ketika non-disabilitas berjuang untuk kita, tetapi kita tidak pernah secara internalisasi apa yang kita lakukan di lingkungan kita. Bukan terjebak dalam eksklusivitas, nggak seperti itu. Tetapi nothing about us without us yang sebenarnya adalah ini, menurut saya. Terakhir, sesuai tema kusta dalam kata, kata-kata yang diproduksi berbungkus praktek baik teman-teman akan menjadi literasi yang mengeliminir stigma kusta. Terima kasih. Terima kasih Bang Jona Damani.
Saya kembali lagi ke tiga bintang kita untuk memberikan pernyataan penutup. Saya mulai dengan Mbak Lulu, mungkin bisa 1,5 menit untuk memberikan closing statement dalam kegiatan ini. Mbak Lulu? Ya Mas. Oke, Maaf. Loh, sudah pakai helm. Maaf. Ya, maaf semuanya. Ya, silakan Mbak. Saya harus pergi. Mas Mamang guyune gak enak. Lah, siap-siap selalu toh. Ini sudah di jalan aku pergi. Oh ya Allah. Ya udah, cepet aja 1,5 menit toh, cuman. Ya, intinya kita benar yang katanya Bang Jona tadi, saya setuju banget. Peer counseling adalah pengalaman yang sangat berharga dan itu harus selalu dilakukan tanpa adanya program atau project tadi. Counseling menjadi salah satu tujuan utama di PPDIS, meskipun itu di luar project kita. Dan itu adalah satu warisan atau ilmu yang harus kita terapkan terus dan keberhasilannya bisa kita rasakan bersama dan sekarang kita bisa melahirkan konselor-konselor baru di desa-desa seperti itu. Jadi jangan pernah patah semangat kepada teman-teman semuanya. Intinya kita belajar dan terus belajar. Tidak ada konselor yang berhasil tanpa adanya belajar dan belajar dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Itu saja Mas. Sukses selalu untuk semuanya. Kita masih dengarkan loh. Ya Mbak Lulu, aman. Terima kasih Mbak Lulu. Mas Mujib berkenan memberikan pernyataan penutup. Mic-nya, ibarat nama, mic-nya dihidupin dulu. Saya kalau disuruh ada pertanyaan dari Mas Angga tuh saya kadang-kadang gimana gitu ya. Apalagi di sini kan ada Pak Maman, ada Bu Mimi, kadang-kadang saya malu, ada Bang Jonan apalagi itu. Soalnya Bang Jonan kalau dengar saya ngomong selalu ketawa-ketawa gitu. Ya, kalau iya Bang Jona. Ya, tadi apa Mas? Pertanyaannya Mas, saya ulang Mas. Saya gara-gara Mas Angganya ngeledekin terus saya berarti jadi itu soalnya ciri khas saya Mas. Ya, jadi saya hilangkan gitu. Ya ibaratnya Mas, kami minta Mas Mujib bisa memberikan pernyataan penutup, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada kami para pegiat, para pemerhati kusta khususnya untuk pengurangan stigma, Mas Mujib. Ya, sebenarnya teman-teman semua juga bisa melakukan konseling ya, karena sebetulnya apa yang di Batam kita pernah alami itu ilmu yang sangat berharga yang bisa dipraktekkan untuk berbagi dengan teman-teman gitu. Soalnya saya apa yang pertama saya sampaikan ke teman-teman itu sebenarnya ibarat pengalaman-pengalaman saya yang mungkin dulu saya nggak tahu pengalaman hidup saya itu berarti buat orang lain. Ternyata ketika ibaratnya saya praktekkan untuk diceritakan dengan teman-teman itu sangat bermanfaat untuk membantu teman-teman yang masih terpuruk. Mungkin itu aja dari saya Mas. Siap. Ibarat nama. Terima kasih banyak Mas Mujib. Saya ke Bu Mimi. Bu Mimi berkenan memberikan closing statement. Closing ya, menutup. Nggak nutup Mas Angga. Iya Bu, waktunya sudah menunjukkan pukul. Ya, teman-teman, ini media yang baik untuk kita saling belajar, saling kenal, saling menguatkan ya. Jadi benar dikatakan teman-teman juga dari semuanya mengatakan, mari kita sekarang harus unjuk diri ya, teman OYPMK, teman dengan disabilitas. Saatnya kita menunjukkan kita ada, gitu, kita hadir. Oleh karena itu, kalau kita ada kesempatan untuk bicara, ya bicara. Ada kesempatan untuk berpartisipasi, ya berpartisipasi, gitu ya. Jadi, konseling ini memang pintu awal untuk bagaimana kita mengenal diri, menerima diri, dan mengakui diri yang paling penting, gitu kan. Nah, proses ini memang naik turun. Ya, namanya stigma itu kadang kalau kita lagi bad mood, ya kita juga rasanya baper juga gitu ya. Tetapi karena kita sudah melalui proses konseling, pasti kita bisa lebih dewasa ketika menghadapi
hal-hal yang kita rasakan nggak nyaman gitu. Nah, caranya ya bicara. Saatnya kita punya hak, saya mengingatkan teman bahwa kita punya hak untuk bicara, itu paling mendasar. Dan yang penting, hak bebas dari stigma, Undang-Undang 8 nomor 2016 ya. Jadi stigma itu bukan hilang, tapi mari kita rangkul stigma, dekati stigma, lalu kita hadapi lebih dengan positif ya. Jadi nanti mungkin kalau ada kesempatan di tempat-tempat lain untuk berlatih diri menjadi peer counselor, saya senang untuk bisa terlibat dan juga menjadikan banyak lagi teman-teman menjadi peer counselor, karena dengan cara ini kita bisa mengatasi stigma diri kita sendiri dan juga orang lain. Gitu Mas Angga. Ya Ibu Mimi. Bandilan yang lain ya. Terima kasih. Itu sepertinya Tegal akan memanggil sebentar lagi Bu Mimi. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman semua, kita sudah melewatkan lebih dari 120 menit. Saya juga ucapkan selamat datang untuk Mas Ishak Salim. Tapi mohon maaf, kita akan menutup acara ini. Atas nama kemanusiaan, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Mimi Lusli, kepada Mas Abdul Mujib, kepada Mbak Lulu, kepada Mas Rusdin, Mbak Rita, Mas Iqbal, Pak Maman, Mas Jona, Mbak Widya, dan juga teman-teman lain yang sudah setia mendengarkan diskusinya dan memperkaya dengan beberapa pertanyaan. Pak Al-Kadri mengangkat tangan, tapi mohon maaf Pak, kami keterbatasan waktu, jadi kita bisa lanjutkan dalam forum diskusi yang lain, entah itu melalui email ataupun melalui WhatsApp ataupun melalui panggilan telepon. Kami ingatkan sekali lagi, jika Ibu Bapak berkenan untuk mendapatkan sertifikat, bisa mengisi dalam link di kolom chat, dan juga kami ada beberapa kuis yang bisa diisi. Kami mempersiapkan kaos, bertuliskan kusta dalam kata, yang bisa didapatkan. Kami untuk gelombang kali ini mempersiapkan sebanyak 10 kaos yang bisa diakses melalui kuis. Kami akan menilainya, mendapatkan 10 jawaban terbaik, dan kami akan mengirimkan. Baik teman-teman, saya Angga Yanwar secara pribadi memohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata maupun perilaku saya selama memandu diskusi ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan yang setia sampai akhir, dan untuk itu kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tuhan memberkati. Salam inklusi, salam Indonesia bebas stigma, dan salam-salam yang lain. Terima kasih. Kita bisa buka videonya untuk berfoto sebentar, yang berkenan. Tak buka helm. Oh siap. Siap. Yang penting udah ikut kuesionernya, udah ikut lombanya. Siap Bang. Kita akan berfoto ya. Oke. Buka videonya. Kita hitung. Ya. Tadi ada 52, sekarang tinggal 34. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar, halaman 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mengakhiri ini, tapi saya akan membuka channelnya. Kalau ada hal yang ingin dibicarakan lebih lanjut, saya persilahkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya. Thank you. Ya. Salam Bu Mimi. Tidak ada makan-makan Mas. Makan-makan. Tanya Mas Maman. Coffee break. Makan-makannya virtual juga. Mari gitu ya. Kita boleh merokok ya. Sudah selesai loh. Boleh. Saya lihat Mas Mujib merokok, lihat Bang Juram merokok, jadi pengen. Ojo ngono. Aku 4L ya. Apa itu Bang? Apa masalahmu? Masalahmu apa? Kusta dalam kata. Coba disampaikan ke production. Sanguin. Spesial. Saya udah tahu toh, sanguin. Sudah Bang. Mas Bejo. Sudah dicatat. Kok
Yang kemarin itu Mas Kambali dapat hadiah menarik loh. Sandal jepit rasa tinggo ya. L. Siap, nanti diisi Mas kuisnya. Siapa tahu jawabannya menjadi jawaban yang terbaik. Saya mau ngasih spesial buat Pak Sunarman Sukamto. Hei. Apa itu Mas? Gambar. Tahu Pak Maman ukurannya? Gambar. Thank you Mas Bejo. Pak Aku Maman. urung ning Kebumen, urung tane Purworejo. Iya. Ayo Pak Maman ke Purworejo. Iya, heeh. Jerowina. Ini jangan pedes kapok. Mencret mulai. Oh, ngono. Ya Allah. Lah kok medeni Mas? Enggak deh Pak. Oh Pak ya. Dina, konsep notemu mana? Iya Pak, sudah tinggal dikirim. Tunggu ya, saya banyak PR di gradiasi nih, Masya Allah, kepseknya sadis kok. Wah itu, itu. Tuh, protes sama kepala sekolahnya itu. Iya, tugasnya banyak banget. Ya Allah. Sip. Besok kita ikut kelas garasi. Ya, jangan digradasi. Tanya kejem-kejem, kalau garasi enggak, santai. Aku kepala sekolahnya Mas Bejo. Jangan, enggak usah, enggak jadi. Soalnya nanti kalau kepala sekolahnya Bang Jona pasti minta makan kan. Udah makan belum? Udah pesan belum? Kayak gitu. Coba guys, saya pedes, Vin. Oh gitu ya. Asupan jasmani harus. Ya Allah. Pak Istana gimana kabarnya Bang Jona? Bang Kamto. Apa? Istana. Oh, Pak mana Maman. Mas Maman? Apa? Istana piye istana? Oh, istana butuh kaos, Mas. Ojo nang kene ra enak lah ngawur. Siapa?